Sobat Pembelajar, selamat datang di podcast Pendidikan. Ruang ngobrol santai tapi bermakna. Seputar dunia pendidikan kita, saya Irena Pilia akan menemani kamu dalam seni baru bertema Pendidikan Dasar Berbasis Perspektif Global. Hari ini kita akan membahas topik seru dan sangat relevan, yaitu pendidikan di era globalisasi, dan saya tidak sendirian. Sudah hadir bersama saya seorang narasumber, Novitrin Riana. Hai Kak Riana. Hai Irena. Senang banget bisa berbagi hari ini. Halo juga buat semua pendengar. Oke, langsung saja. Kita mulai dari yang pertama. Kita tahu ya, dunia makin cepat berubah. Nah, Kak Riana, bisa ceritakan apa saja sih tentang utama pendidikan di abad 21 ini? Wah, banyak banget Irena, tapi secara garis besar ada 3 hal besar. Yang pertama, kemajuan teknologi yang sangat cepat. Anak-anak sekarang harus belajar bukan cuma menggunakan teknologi, tapi juga berpikir kritis terhadapnya. Yang kedua, persaingan global yang makin ketat. Mereka harus siap bekerja sama lintas negara dan budaya. Yang ketiga, ketidakpastian masa depan, banyak pekerjaan baru yang belum ada sekarang. Jadi pendidikan harus membekali soft skill, bukan hanya hafalan. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma soal nilai akademik, tapi juga karakter dan keterampilan hidup ya, Pak? Betul, abad 21 menuntut anak-anak jadi pembelajaran seumur hidup, kreatif, dan punya empati lintas budaya. Oke, baik. Masuk ke bagian keduanya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kewarganegaraan global sih, Kak? Kewarganegaraan global itu bukan soal punya paspor internasional ya, tapi lebih kesadaran bahwa kita adalah bagian dari dunia yang saling terhubung. Anak-anak perlu belajar memahami isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, keadilan sosial, mengembangkan empati lintas budaya, dan belajar berkontribusi positif baik di lingkungan lokal maupun global. Oke, baik. Jadi bukan cuma cinta tanah air, tapi juga cinta pada kemanusiaannya, Pak. Tepat, pendidikan dasar harus menanamkan nilai itu sejak dini. Karena anak-anak sekarang akan tumbuh di dunia yang makin tanpa batas. Kalau begitu, bagi kakak, apa sih peran spesifik pendidikan dasar dalam membentuk sebagai calon warga dunia? Pendidikan dasar itu fondasi. Disinilah karakter dibentuk, perspektif ditanamkan, dan nilai-nilai ditumbuhkan. Kalau dari awal mereka dilatih berpikir terbuka, peduli lingkungan, menghargai perbedaan, dan punya rasa ingin tahu tinggi, maka mereka siap menjadi bagian dari masyarakat global. Oke, jadi Kak, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana ya? Ya, guru bisa ajak siswa berdiskusi tentang berita dunia, kerja kelompok lintas budaya, proyek tentang keragaman, bahkan korespondensi dengan teman dari negara lain secara daring. Anak-anak itu cepat sekali menyerap dan merespon dengan empati. Oke, terakhir nih Kak, bagaimana cara mengintegrasi perspektif global ke dalam kurikulum pendidikan dasar? Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya di pelajaran IPS bahas kehidupan anak-anak di negara lain. Di bahasa Indonesia, pilih bacaan dari penulis berbagai bangsa. Proyek kolaboratif seperti Penpal internasional juga bisa. Yang penting bukan mengganti isi kurikulum, tapi memperkaya konteksnya. Wah, seru juga ya Kak. Jadi bukan sekedar belajar tentang dunia, tetapi mendapatkan dunia dalam pembelajarannya ya? Setuju, kita perlu menunggu kurikulum berubah. Guru kreatif bisa memulai perubahan dari kelasnya sendiri. Wah, obrolan kita ini sangat sungguh membuka wawasan ya. Dari tantangan pendidikan abad 21, konsep kewarganegaraan global, sampai peran penting ke pendidikan dasarnya. Semoga bisa jadi bahan refleksi dan inspirasi bagi para pendidik, orang tua, dan semua pemerhati pendidikan, Kak. Amin. Terima kasih banyak ya Kak Novitrin Riana atas waktunya untuk ilmu dan inspirasinya dan membuat sobat pembelajaran. Sampai jumpa dan tetap semangat menjadi pelajar dunia.